Mungkin nggak lama ya pengenalan vektor ini di minggu pertama karena sedikit bahan materinya untuk apa sih vektor itu, definisinya apa, kayak gitu ya. Jadi mungkin agak cepat ya untuk hari ini. Semoga pengenalannya bisa kalian ingat-ingat lagi ya. Oke, jadi ini adalah course matematika peminatan ya. Jangan lupa nanti dari minggu ini sampai sebelum PTS kalian buka course-nya matematika peminatan. Bagi yang belum menyelesaikan course matematika wajib, kuis dan tugas silakan diselesaikan ya. Oke, langsung aja di sini besaran. Jadi kalian di fisika udah belajar besaran ya. Yang lain boleh buka kamera. Ini masih sedikitan yang buka kamera ya. Udah ada Hika, Ibam, Raya, Isam, udah deh. Yang lainnya, Andra biasanya buka kamera Andra. Oke, Arai. Aina, HP-nya lowbat. Oke, Najif juga udah. Oke, Andra, makasih. Yang lain ditunggu ya. Nanti Ibu akan tanya-tanya. Dan kita hari ini kalau ada waktu, nirpot ya, mengulang lagi. Ada yang tahu besaran itu apa? Sebuah ukuran gitu. Iya, apa tadi Aina? Ukuran. Ukuran. Oke, ada lagi yang lain? Sesuatu yang dapat diukur. Zulfa, sesuatu yang bisa diukur ya. Tadi mirip ya sama Aina ya, ukuran. Ya, betul ya. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Itu namanya besaran. Ada besaran apa yang kalian tahu? Pokok sama turunan. Kalau di fisika. Kalau di fisika apa? Ada besaran pokok sama besaran turunan. Oh, besaran pokok dan besaran turunan ya. Kalau di matematika mungkin beda ya. Kali apanya? Istilahnya gitu ya. Kalau di matematika ada yang namanya besaran skalar, dan satu lagi besaran vektor ya. Ada yang tahu bedanya besaran skalar dan besaran vektor itu apa? Kalau skalar nggak ada arah. Jadi siapa aja yang jawab? Boleh yang lain jawab? Besaran skalar itu apa? nggak punya arah. Cuma nilai aja. Oh, Zulfa lagi ya. Oke, nggak punya arah. Kalau di fisika apa namanya tadi? Oh, sama. Kalau skalar vektor juga ada. Oh, sama ya, berarti sama berarti ya. Ya, betul ya. Jadi besaran skalar itu nggak punya arah. Jadi punyanya ukurannya aja ya. Kalau vektor baru ya tadi ya, yang mempunyai ukuran dan arah. Jadi kayaknya kalian udah tahu yang namanya vektor itu pasti ada arahnya gitu. Nah, di matematika ini yang akan kita bahas ada vektor geometri dan vektor aljabar. Ya, kalau geometri tentu aja pasti gambar-gambar. Kalau aljabar ya angka gitu ya, angka atau variabel. Terus proyeksi, satu lagi proyeksi ya. Ini di terakhir ya, proyeksi vektor itu di setelah PTS. Jadi kita bahas dulu yang geometri dan aljabar sampai ke operasi atau panjang vektor ya. Jadi di sini vektor geometri yang akan kita bahas, geometri dan aljabar yang akan kita bahas itu di 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Kalau di 4 dimensi kalian nggak bisa gambarnya gitu ya, Ibu juga nggak bisa ya, karena 4 dimensi ya gimana ya, gambarnya 3 dimensi aja udah susah gitu ya, apalagi 4 dimensi. Jadi yang dibahas di sekolah ini cukup sampai 3 dimensi aja ya. Itu pun ya 3 dimensi juga kita nggak akan banyak menggambar gitu ya di 3 dimensi ini, jadi cukup di aljabar aja. Gitu. Kalau 2 dimensi kalian udah bisa ya untuk koordinat-koordinatnya. Nah, di sini kita ke vektor geometri dulu. Jadi vektor itu adalah ruas garis ya, bisa disebut ruas garis berarah. Jadi dia punya ukuran dan arahnya gitu. Jadi bisa disebut ruas garis berarah.
Di sini ruas garis ya, namanya ruas garis. Kenapa? Karena nggak ada panah ya. Kalau nggak ada panah itu dia namanya ruas garis aja. Nah, kalau ruas garis berarah berarti dia ada panahnya. Itu yang ngebedain antara ruas garis dan ruas garis berarah, gitu ya. Kemudian di sini ada ruas garis AB ya namanya ya. Ruas garis AB atau ruas garis BA. Jadi sama aja ya, AB sama BA disebutnya ruas garis. Sedangkan di sini kalau misalkan titik pangkal, nanti ya kita sebut ini titik pangkal, ini titik ujung ya. Nah, di sini kita tulis AB terus ada panahnya ya. Ini namanya notasi vektor. Jadi AB atasnya panah, panahnya kemana? Panahnya ke kanan gitu. Atau bisa juga disebut karena AB itu kepanjangan gitu ya. Kita bisa tulis pakai huruf kecil. Jangan pakai huruf besar ya. Huruf besar itu menandakan apa sih itu namanya? Titik ya, titik A, titik B kayak gitu ya. Tapi ini bukan titik, tapi penamaan aja, pangkal dan ujungnya. Jadi AB itu huruf kapital. Kalau mau ditulis satu huruf aja, itu harus huruf yang kecil. Nah, itu penamaan untuk vektor. Sedangkan ketika kita balik arahnya, ya, tapi tetap ini tuh A, sebelah kiri A, sebelah kanannya B, tapi pangkal sama ujungnya beda. Nah, ini ditulisnya seperti ini ya, BA. Jadi AB itu arahnya ke kanan, BA arahnya juga ke kanan. Ya biasanya vektor itu arahnya panahnya ya notasinya ke kanan. Jarang yang ada ke kiri. Nah kalau mau ke kiri berarti nanti nulisnya min ya, min BA kayak gitu. Nah di sini bisa ditulis si gambar vektor BA ini bisa ditulis BA panahnya ya ke kanan atau bisa ditulis min AB ya. Min AB panah gitu ya ke kanan juga atau bisa ditulis tadi AB itu adalah U maka bisa ditulis min U hurufnya kecil. Jadi ini penulisan dari vektor tersendiri itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi antara AB antara vektor AB tidak sama ya dengan vektor BA. Kecuali kalau tadi kalau ruas garis aja nggak ada panahnya sama ya mau ditulis AB atau BA sama. Nggak merubah arah. Nggak ada arahnya, karena nggak ada arahnya. Nah, kalau ini tentu saja beda, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih bisa ya, masih bisa dikenali tentang vektor ini ya. Oke, jadi itu nanti ketika kalian ada soal-soalnya, penulisan vektornya seperti ini ya. AB, kalau panahnya kayak kebalik jadi BA gitu. Tergantung mana ujungnya. Ujungnya itu berarti yang terakhir ditulis gitu. Nah, ini namanya vektor yang pertama ya. Vektor AB itu vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Kalau yang vektor BA berarti pangkalnya di titik B, ujungnya di titik A. Gitu. Kemudian nah, ini nanti ya kita akan bahas di pertemuan minggu depan tentang panjang vektor. Nah, nanti ketika kalian kan udah tahu ya gambar dari yang ini ya, AB ini tentu saja ada panjangnya ya. Panjangnya berapa nanti bisa dicari. Notasinya ini kayak mutlak ya. Tapi bukan mutlak. Gimana ya? Ya namanya panjang kan emang nggak ada negatif ya, makanya bisa notasinya itu sama kayak mutlak kayak gitu. Tapi dibacanya bukan mutlak kalau di vektor, tapi panjang vektor ya, itu yang ngebedain. Intinya sama ya, yang namanya panjang kan nggak ada yang negatif ya. Panjang meja berapa? Negatif 50, nggak mungkin ada panjang itu negatif. Makanya ditulisnya seperti notasi mutlak gitu. Nah, jadi jarak dari titik A ke titik B itu disebutnya panjang vektor, notasinya seperti ini ya. Nah, AB itu ya, jadi dari A ke B. Nah, jadi kalau panjang itu sama ya, kayak tadi ini gambarnya kan panjangnya sama, maka panjang A, vektor AB sama dengan panjang vektor BA, tapi vektornya berbeda ya. Panjangnya aja yang sama. Misalkan panjangnya vektor AB ini 5, nah vektor
BA juga 5 gitu. Nah, yang ngebedain apa? Yang ngebedain komposisinya nanti, komponen gitu ya. Biasanya si titik-titiknya ngebedain gitu. Ya. Kemudian tadi ini kan udah apa lagi nih? Kesamaan dua vektor. Di sini dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Ya, namanya kesamaan sama berarti ya. Panjangnya sama, arahnya juga sama. Kalau tadi kan arahnya beda ya, ditulisnya tidak sama dengan ya. Gitu. Contohnya biasanya di persegi yang paling gampang. Nah, ini AB. Ya, kalian bisa membedain ya, AB sama dengan, udah muncul duluan. AB sama dengan DC sama dengan BA sama dengan CD. Karena apa? Di atasnya nggak ada tanda vektor ya. Jadi ini AB itu ruas garis. AB, DC, BA, CD ya, itu ruas garis. Jadi ya AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA, atau tulisannya kayak gini. Nah, ini mau menunjukkan vektor AB itu sama dengan vektor DC ya. Nah, tapi vektor AB itu tidak sama dengan vektor CD. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ada yang ada yang mau ditanyakan? Siapin pen dulu. Ya, terus kalau vektor AD sama dengannya vektor apa? Kalau kayak gitu. BC. AD sama dengan vektor AD sama dengan vektor BC ya, betul ya. Vektor AD sama vektor lagi ini. Nah, vektor AD sama dengan vektor BC, tapi vektor AD tidak sama dengan vektor CB ya. Oke, berarti udah paham ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah vektor aljabar. Kalau tadi kan vektor geometri ya, secara geometri vektor itu digambarkan seperti itu. Kalau vektor aljabar ini cara penulisannya sama ya, huruf kecil. Biasanya kita lebih mudah pakai huruf kecil ya, bukan titik AB gitu. Ini vektor U sama dengan, ini di dua dimensi ya, di ruang R2 tadi tuh ya. Nah, X, Y. Ya, kalau kalian gambarin, koordinat biasa aja, koordinat kartesius X, Y. Nah, ini bisa ditulisnya seperti ini ya, ada 3 cara penulisannya. Yang pertama itu namanya vektor baris apa kolom, ada yang tahu nggak? Yang pertama ini, X, Y. Baris. Kita lihat apakah betul baris. Ya, betul ya. Nah, ini adalah vektor baris, kemudian ada vektor kolom, dan ada penjumlahan arah atau biasanya disebut vektor basis ya. Ada referensi atau sumber buku yang menunjukkan ini tuh adalah namanya vektor basis atau penjumlahan arah. Jadi vektor U itu bisa dinyatakan X, Y, kalian nulisnya vektor baris atau vektor kolom ke bawah, atau pakai IJ ya. XI tambah YJ. Nah, ketika kita punya gambar titik A 4,3, kalian udah bisa kan ya menentukan koordinat 4,3 di mana ya? Nah 4,3 itu di sini. Maka itu artinya ketika kita mau cari posisi titik A dari titik 0, dari titik O. Dari titik O itu titik pangkal ya, titik pangkal. Dari A, posisi titik A dari O. Ya, nanti bisa kebalikannya. Posisi titik O dari titik A gitu. Nah, kita cari dulu dari posisi titik A dari O ya. Nah, artinya di sini berarti 4 satuan ke kanan atau sumbu X positif, terus 3 satuan ke atas. Nah, maka vektor OA-nya menjadi, ini bisa ditulis A kecil ya, vektor A kecil sama dengan 4,3, vektor kolomnya ke bawah 4,3, dan penjumlahan arahnya 4I tambah 3J. Ya, gitu cara penulisannya. Jadi kalian bebas salah satu aja yang ditulis. Boleh vektor baris, kolom, atau yang pakai IJ. Gimana kalian ya? Nah, itu posisi titik A dari titik O. Ya, jadi ke kanan dulu.
baru ke atas ya. Arah sumbu X dulu, baru arah sumbu Y. Nanti tergantung plus minusnya. Kalau posisi titik O dari titik A, berarti kita mulai pangkalnya di titik A ya. Kalau tadi kan pangkalnya di titik O ya, vektor OA itu. Sekarang kalau AO berarti pangkalnya di titik A. Maka menjadi apa kalau misalkan AO vektornya? Kan kalau tadi OA itu 4,3. Kalau AO jadi apa? Min 4, min 3. Min 4, min 3. Kita lihat ya, berarti dari titik A ini ke mana? Sumbu X itu kan antara kanan kiri kan? Kanan kiri berarti O itu ada di sini, ke kiri dulu ya. Kiri ada 4 satuan ya. Berarti ke kiri arahnya. Betul ya, min 4. Ini kotretan ceritanya ya. Terus ke mana untuk mencapai di titik O? Ke bawah, dari kiri ke bawah. Ke bawah itu min berapa satuan? 3 satuan. Berarti ya betul ya. Vektor AO-nya menjadi min 4, min 3. Itu penulisannya bebas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa menentukan arahnya? Bisa ya? Oh, coba Ibu mau tanya. Kalau di sini ya. Nah, ini tuh berapa? Nah, di sini aja. B ya. Ibu sebut ini B. Boleh siapa? Hika. Hika, OB. Vektor OB. Gimana dulu kalau vektor OB? Kemana dulu arahnya? Dari O mau ke B nih. Tentuin yang B dulu, Bu. Tentuin yang B dulu. Ya, berapa yang B-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6, 1, 2, 3. X6, 4. Iya. Ini 1, 2, min 1 gitu ya. Min 2, Oh iya. min 3, min 4. 4 satuan ya? Nah, di sini 4 satuan. Jadi yang pertama dari sumbu X dulu arahnya. Dari titik O, kanan kiri, ke kanan apa ke kiri untuk mencapai O? Ke kiri. Jadi minus kan. Betul. Terus habis ke kiri kemana? Ke atas. Ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 5. Plus 5. Plus 5 ya. Jadi vektor OB itu adalah tadi Min 4, 5. 5, atau mungkin tadi Hika ini ya vektor kolom. Nah, gitu ya. Jadi nanti ininya si vektornya yang ini dari titik O ke titik B. Nah, yang ini yang biru. Gitu ya. Kayak Ibu tanya lagi cewek ya sekarang. Ini di sini C. CO. Ibu mau tanya siapakah? Raya. Iya, Ibu. Raya kalau vektor CO jadi gimana koordinatnya? 2I 2I min 4J. 4C. Ya. Berarti dari dari C ke O ya, bukan dari O ke C. Benar nggak? Kira-kira Raya dari C ke O. 2I berarti positif ya, ke kanan ya harusnya. Nah, untuk dari C ini ke O, harusnya ke kiri ya. Ke kiri dulu. Kebalik berarti, Bu. Balik ya. Oke, nah itu harus hati-hati. Berarti ini min 2I, baru dari sini ke kanan, kemana untuk O?
ke atas ya, ke atas. Nah, kalau ke atas itu plus 4. Oke, gitu ya. Oke, kita coba lagi. Maka nanti panahnya ke CO. Nah, ke O. Kita coba lagi. Naufal. Oke, nggak apa-apa. Mana ya? Sini yang belum. Nah, ini Dek. Ibu mau tanya. Ibu nggak buka kamera. Nazif. Vektor, belum ada pertanyaannya. Vektor DO. DO berarti 5,4. 5,4. Kita cek ya, 5,4. D itu dari sini ke O. O itu di sini, berarti ke kanan dulu, ke antara kanan kiri kan. Oh, berarti ini ke kanan ya. Oke, ke kanan, 5 satuan ya. Oke, 5 berarti min 5. Sorry, plus. Ya, 5, terus ke atas. Ke atas itu positif juga, jadi 5,4. Oke, sip, betul ya. Satu lagi. Satu lagi, mungkin Rahma. Rahma, satu lagi di sini E, yang ungu ya. Berarti Ibu mau tanya OE. 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 Nah, OE. Gimana? Dari vektor O ke vektor, dari titik O ke E. 6,-2. 6,-2. Oke, kita lihat O ke E ya. Berarti O ke E itu ke kanan ya, ke kanan ya, ke kanan berarti positif. 6 gitu di sini, 5 ya. Kan di sini 4, 5 ya, 5 ya. Kelebihan 1. Ya, 5 terus ke bawah negatif. Ya, betul ya. Jadi jawabannya 5,-2. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham nggak? Paham ya? Untuk menentukan gambar-gambarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang ini disajikan ada titik A 4,3, titik B 7,1. Nah, ini kenapa gambar ada panah-panah kayak gini, kita lihat ya. Nah, di sini vektor AB itu udah menjadi 3,-2. Ya, tadi kita udah nyoba-nyoba kan vektor AB, berarti dari A, titik A itu yang biru ini, ke titik merah ini. Kalau ngelihat dari Cartesius ini, kelihatan dari A ke B, berarti ke kanan 3, ke bawah 2 ya. Berarti 3,-2 gitu ya. Paham ya? Walaupun di sini ada titik koordinat 4,3 dan 7,1. Nanti kita mau lihat apa hubungannya. Nah, ternyata di sini hubungannya vektor AB itu bisa ditulis 7 kurangin 4 ya. X ini kurangin X yang A, terus yang bawahnya itu 1 dikurangin 3. Nah, menghasilkan 3,-2. Nah, jadi vektor AB itu sama aja dengan titik B dikurangin titik A. Ya, jadi ngelihat yang kanannya dulu dikurangin yang kiri gitu. Oke, jadi vektor AB itu sama dengan B kurangin A, kalau ada titiknya. Nah, jadi nggak perlu kalian gambar dulu, nanti ketika ada soal vektor AB berapa, vektor BA berapa, gitu ya. Kan kalau gambar mah lama lagi, gitu. Nah, ini untuk menunjukkan aljabarnya. Kalau vektor BA ketika kita lihat di gambar, B ke A, berarti dari titik merah ke titik biru. Nah, dari titik merah itu kan ke kiri dulu ya, yang biru ini. Ke kiri dulu itu 3 satuan, maka ke kiri itu -3 ya. Kiri. Kalau tadi kan kanan. Kalau ini bawah. Nah, terus ke atas. Nah, ke atas itu positif ya.
Jadi min 3,2 kalau kita lihat gambar. Nah, kalau misalkan nggak disajikan gambar ya, anggap gambarnya nggak ada, cuman adanya titik A 4,3 dan B 7,1. Berapakah vektor BA? Nah, tadi kurangin ya, berarti A kurangin B. Nah, gitu. Vektor BA itu artinya A kurangin B. Berarti A itu yang 4 dulu ya. 4 kurangin 7. Min 3, terus yang Y-nya 3 kurangin 1. Itu 2, gitu. Gimana, paham sampai sini? Ya, gitu ya. Ingat-ingat ya. Ini secara umum ya. Titik A itu XA, YA, titik B, XB, YB. Maka vektor AB itu B kurangin A, artinya XB kurangin XA, YB kurangin YA. Gitu. Mudah-mudahan masih gampang ya. Coba Ibu mau tanya di sini. Ini C, ini D. Vektor CD. Oke, Ibu panggil lagi. Aina. Ya, Ibu. Aina, boleh disebutkan vektor CD? CD itu 1, 2, 3, 4. 4,3. CD. Oh, 4,-3. 4,-3. Oke, bisa ya. Nah, ini kan tadi nggak diketahui titiknya ya, berapa ya. Nah, ketika Ibu mau kasih titiknya, tadi warna hijau, C itu jadi berapa ya? Koordinatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6,5 ya. C itu 6,5. C 6,5. D itu 2 min ya. Min 6,5. Kok nggak bagus. Min 6,5. D itu berapa berarti? Min 2,2 ya. Min 2,212. Nah, benar kan? Iya, betul ya. Jadi kalau misalkan apa tadi? Misalkan kita tahu titik koordinatnya si C sama D ya, maka bisa aja kalian langsung mengurangkan, jadi nggak perlu lagi ngelihat dari gambar atau tidak disajikan gambar ya. CD berarti D kurangin C ya. Nah, di sini kan udah ada nih koordinatnya. D kurangin C itu berarti kalian bebas tulisan bagaimana ya. D itu min 2 kurangin min 6. Yang bawahnya berarti 2 kurang 5 ya. Nah, hasilnya sama ya, 4,-3 gitu. Oke ya, sampai sini ya. Oke. Anggap ada yang moto. Oke, nah anggap nggak ada gambar. Diketahui titik P itu 1,5 dan titik Q itu adalah 0,-3. Nah, vektor QP jadi berapa? Ibu mau tanya lagi. Ibam. Ibam ada? Oke, Ibam QP jadi berapa QP? QP sama dengan P kurang Q. Sorry. P kurang Q, betul. Jadi sama dengan? Min 3, 0 kurang 1. 0 kurang 1. Yang bawah? Min 3 kurang 5. Min 3 kurang 5. Oke, betul ya. Jadi nanti hasilnya berapa, Bam? Min 1, min 8. 8. Oke, sip. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan menunjukkan gambar, bisa ya. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kayaknya nggak ada ya, bisa ya. Karena masih pengenalan. Ini tadi Ibu mau coba-coba tapi udahlah lewat, kayaknya udah pada bisa. Nah, sekarang vektor di ruang 3 atau di R3 atau di ruang dimensi 3. Kalau ruang dimensi 3 itu anggap aja kalian kan berada di ruangan kan sekarang bentuknya kotak. Nah, itu dimensi 3 ya. Ada X, ada Y, ada Z nanti. Nah, kalau tadi di dimensi 2 itu, dua dimensi itu cuma 2 ya, X, Y. Nah, kalau tiga dimensi itu tambah satu lagi Z, X, Y, Z. Penulisannya sama ya. Vektor kolom, baris, dan tadi penjumlahan arah. Ya, jadi ada 3. Biasanya di soal-soal ya ada 2, ada 3 gitu. 3 juga di aljabar itu ada gitu. Tapi kalau untuk geometrinya itu jarang. Jadi Ibu nggak terlalu bakal ngasih tahu kalian cara gambar vektor di dimensi 3 gitu ya. Nggak sejauh itu ya gitu. Belum sejauh itu. Karena yang keluar di soal juga aljabarnya. Kalau geometrinya jarang. Oke, Sabir silakan. Nah, ini adalah gambar koordinat dari 3 dimensinya. Jadi ketika nanti kalian ada baca-baca lagi di yang lain, berbeda gitu. Misalkan, Bu, di yang lain mah X-nya itu yang mendatar kelihatannya, Y-nya itu yang tegak, si Z-nya itu yang miring kayak gini. Itu nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah. Nah, kalau Ibu di sini biasanya X itu yang miring kayak gini ya, X, Y, Z kayak gitu. Tengahnya, tegaknya tuh Z. Nah, bisa dibayangin? Kalau nggak bisa, kalian lihat aja sekitar kalian ya. Jadi si tembok-tembok itu adalah perbatasannya. Nah, kayak gini aja. Bidang namanya ya. Kalau misalkan di bawah ini adalah bidang X sama Y ya, yang alas kalian. Yang kalian injek adalah bidang X, Y. Terus yang bidang YZ itu adalah ya yang tembok sebelah kanan lah, anggap tembok sebelah kanan kalian. Nah, yang XZ-nya ya tergantung kalian ya posisinya di mana gitu. Yang sebelah kirinya gitu ya. Jadi bisa dipahami sampai sini. Yang atas nggak ada ya. Jadi ruang dimensi 3 ini ya bawah, depan apa ya dibilangnya? Ya kalau kayak gini kayak depan kita gitu ya. Terus yang ini samping kiri kita. Bidang XZ. Oke, sampai sini ya. Kalau gambar vektornya kayak gimana? Gambar vektornya, oke, yang izin ke toilet silakan. Sebenarnya ini udah habis ya, tuh udah habis, nggak ada lagi. Karena pengenalan vektor cuma itu aja ya. Kalau gambar apa namanya tadi tuh Ibu bilang vektor misalkan vektor 1,35 itu gimana Bu gitu kan. Kalau vektor 1,3 di ruang dimensi 2 kan tadi udah bisa ya 1 ke kanan, 3 ke atas. Nah, kalau kayak gini gimana? Ada yang udah belajar di fisika, belajar nggak kayak gini? Oh enggak ya. Kita coba-coba ya. Ya, anggap aja lurus ya. Ini agak susah tuh annotate. Biar lurus. Nah, ini annotate ya, nanti bisa kehapus gitu jadinya. Oke, kemudian apa lagi nih? Kita kasih nama dulu. Tadi ini X ya. Ini X, ini Y, dan ini Z. Ya, bidang X, Y, Z. Ini pastinya titik pangkal ya. Ini pangkal itu O. Tadi bagaimana menggambar 135 ya? Vektor, misalkan vektor U 1,35. Ya, yang positif dulu ya, supaya gampang. Kalau negatif kayak gimana? Kalau negatif ya ini kebalikannya ya. Kalau X kan positifnya ke sana ya, ke mana nih? Ke situ ya, ke bawah. Nah, kalau negatifnya berarti ke sana. Gitu ya. Kita nanti dulu yang negatif, agak susah ya. Yang positif juga rada-rada. Nah, sekarang kita tentukan
kita tentukan titik 1. Jadi ini tuh adalah X, Y, Z ya. Seperti biasa ini adalah X, Y, Z. Berarti 1 ya, kita tandai dulu. 1 itu di sini. Terus Y-nya 3 ya. Tandai lagi 1, 2, 3. Dan 5 Z-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Kekecilan nggak? Kekecilan ya. Kita ulangin lagi. Andu. Nah, 1 di sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Nah, cara gambarnya 1. Ntar ya, Ibu juga sambil nginget-nginget. 1 itu kan di sini ya. Terus 3, gini, jadi kayak dipasangkan ya. Dipasangkan tuh kayak gimana? Tadi yang bidang-bidang gitu ya. 1 ke 3, 1 sama 3, 1 sama 5, terus 3 sama 5 gitu ya. Jadi kayak dipasangkan bidang XZ, bidang XY, bidang YZ kayak gitu. Nah, berarti 1 bebas ya mau pasangkan dulu kemana nih? Ke bidang Z juga boleh, ke atas. Berarti ke atas dulu ya. 1, 5 kan? 5 itu berarti ada di sini. Nah, tapi kalian gambarnya jangan kayak gini. Ibu, jadi putus-putus dulu ya. Nah, kayak gini. Nah, jangan sejajar. Nah, ini adalah titik di satu bidang XZ. Nggak kayak gitu ya. Karena ini dimensi 3, jadi nanti gambarnya lurusin sama yang bidang XY. XY itu lurusnya kemana? Miring kan? Miring ke sini. Jadi kalian lurusin dengan yang miring ke situnya. Gitu. Eraser. Nah, nanti kayak gimana gambarnya? Bukan kehapus. Oke, ini 5. Jadi gambarnya nanti, nah ini kan si garis-garis putus biru ini kan udah sejajar ya, udah sejajar sama bidang Z ya, lurus. Nah, untuk meluruskan bidang X sama bidang X ini, maka nanti gambarnya ya kayak miring gini, gitu. Nah, titiknya adalah di sini. Ya, itu titik bidang X sama Z. Terus bidang X sama Y berarti 3 ya. Nah, kita lurusin aja sama bidang Y. Bidang Y kan lurusnya ke mendatar ya, seperti lurus horizontal aja gitu. Nah, nggak apa-apa, kalian lebih juga nggak apa-apa. Misalkan, 3 sampai sini, tapi kan nggak mungkin kayak tadi ya, kayak gini gitu. Enggak. Kita lurusin lagi untuk yang garis satunya lagi. Lurusin dengan bidang X. Bidang X itu kemana? Nah, ke sini kan miringnya ke sini. Maka kita ikutin. Nah, lurusin kayak gitu ya. Berarti titiknya di sini. Terus apa lagi? YZ berarti 3 sama 5 kan? 3 sama 5. Berarti kita juga ikutin ya. Si YZ ini lurus. Bentar ya, biar lurus. Berarti ini gitu. Terus 3 ya. Nah, berarti ada di sini ya. Nah, terus mana ininya? Apa namanya? Si vektornya. Vektornya itu adalah yang mana? Nah, kita hubungkan ya ketiga titik ini ya. Hubungkan ketiga titik yang tadi kita buat, ini, dan ini. Nah, kalau kita lihat, ini tuh seperti gambar kubus, bener nggak? Atau balok. Ya, jadi namanya dimensi 3, kita ya ke sana tujuannya. Gambarlah sebuah balok jadinya ya. Jadi kalau kita gambar, nah ini kayak gini, ini juga tarik ya ke atas. Set. Ini gini, nah ini juga. Nah, ini adalah pertemuannya. Ibu kasih warna lain. Nah, ini ya. Jadi nanti vektornya adalah yang ini. Ini adalah vektor U. Vektor U yaitu 1, 3, 5 itu gambarnya seperti ini. Ya, agak ribet ya daripada dimensi 2, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu. Dipasang-pasangkan terus ketemuin 3 titik atau lihat harus jadi gambar kubus atau balok. Biasanya kayak gitu di ruang dimensi 3 ini.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita coba lagi yang lain. Saya mungkin dicoba lagi. Kita coba lagi supaya kalian mungkin tambah mengerti. Di sini aja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? UHA kapan, Bu? UHA apa, Aina? Baru kemarin UHA. Oh, mungkin hasilnya kali ya. Hasilnya nanti ya. Ibu belum periksa semuanya. Nah, kayak gini. Terus ini X, kalian kasih nama ya. Kayak pokoknya patokannya nggak harus X, Y, Z di sini gitu ya. Boleh X-nya di sini, Y-nya di sini, Z-nya di sini. Sesuaikan aja yang kalian gampang gitu ya, menurut kalian. Oke, terus sekarang pertanyaannya, kalau berapa ya? Jangan min-min dulu ya. Kita ini dulu yang ini, yang kayak gini. 2, 0, 3 ya, 203. Nah, berarti 203 X, Y, Z ya. Pokoknya ini adalah X, Y, Z, ini vektor V ceritanya. Gambarkan vektor V 203, berarti kita tulis dulu 1, ini 2, 0, ini O ya, terus 3 itu 0, 3 itu yang Z, berarti 1, 2, 3 ya. Nah, berarti kita kayak tadi pasang-pasangkan dulu ya, 203 berarti boleh ke atas dulu atau ke samping dulu, boleh 203 ke atas dulu ya. Nah, berarti di sini 2 sama 3 ya. Karena miring, kita miringkan. Nah, di sini. Terus 20 ke X, ke Y, 20 berarti di mana 20? Di sini ya. Karena kan Y-nya 0, tetap ya, berarti di sini. Nggak bisa pindah. Terus 3, 0 sama 3, berarti ya ini. Gambarnya gimana jadinya? Gimana? Langsung aja ditarik dari 0 ke situnya, Kak. Ininya gimana nih si ininya? 203. Si 2 ininya, pertemuan titiknya. Di yang 2 sama 3 itu nggak sih, Ibu? Jadi kayak 2 dimensi tapi. Iya, kayak 2 dimensi ya. Soalnya ke belakang nggak sih ini gambarnya? Kenapa? Ke belakang gambarnya kalau jadi itu. Kegelapan? Ke belakang. Ke belakang. Oh iya, karena dimensi 3 ya. Nah, kan bingung. 203. Bentar. 203. Nah, biasanya kalau Ibu agak nggak yakin kayak gini, biasanya Ibu cek di GeoGebra. Kalian pernah belajar GeoGebra nggak? Belum ya? Oke, kita coba dulu ya. GeoGebra dulu. GeoGebra itu bisa diinstal, bisa online sekarang. Kalau dulu zaman Ibu kuliah itu install, tapi sekarang udah ada online ya. Mana ya? Ada. Kayak Ibu, jadi ketik aja GeoGebra, itu bisa gambar apa aja, kalian mau gambar kubus, balok, atau garis-garis, terus start kalkulator ya. Terus tulis deh, karena ini, kalau tadi kan 2,3 ya, misalnya 2,3, nah itu udah ada gitu ya titiknya ya, tinggal ini, karena ini vektor ya, jadi biasanya tulisnya gini, A sama dengan vektor, itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan titiknya titik A besar ya, kayak gitu. Nah, maka terjadilah. Maka nanti kebentuk tuh si panahnya ya, 2,3. Atau misalkan mau ganti 2,-3. Kayak gimana nanti? Tinggal di enter, nah ke bawah. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya. Nah, sekarang kalau dimensi 3 bisa nggak? Bisa ya.
Kita ganti angkanya, hurufnya dengan B. B itu sama dengan tadi berapa angka kita? Masih ingat nggak? 203. 203. 3. Nah, 203 ya. 203, terus kita bikin vektor B sama dengan vektor dalam kurung B ya, B besar. Oke, ini kayaknya gara-gara ada ini ya. Kenapa nggak bisa? Ibu, koordinatnya itu masih yang 2 dimensi. Koordinatnya ini Bukan, apa maksudnya gambar di ininya. Jadi harus cuma, sudah berubah. tapi Azkia coba ada apa sih? Garis X, Y, Z-nya, Ibu. Ada iya kan? Coba Askia bisa share screen nggak? Ini harusnya bisa sih. Kita ulangin lagi coba ya. Askia bisa share screen? Nggak bisa, Ibu. Saya nggak diizinin co-host ya. Oke, coba lagi ya. A sama dengan vektor A. Nggak bisa. Grafiknya Ibu pakai yang 3D. Kalau Azkia 3D. yang grafik. Ini ya. Oh iya, oke. Betul ya. Jadi, Ibu lupa. Oke, jadi tadi ya di sini ada graphing. Graphing itu yang biasa, 2 dimensi, ada yang 3D ya. Dan geometri dan probability itu peluang ya. Nah, tadi kita ulangin lagi, A itu 2, 0, 3. Enter, terus A kecil sama dengan, jangan lupa tulis vektor dalam bahasa Inggris ya. Nah, kayak gini. Ya, jadinya seperti ini. Nanti kalian bisa diputar-putar ya. Nah, ini tuh harusnya Gepeng. 203 ya. X-nya mana ya kira-kira? X-nya warna apa? Ada yang tahu nggak? 3 itu berarti kan Z ya. Z itu warna biru. X-nya, Hijau. Yang merah, Ibu. wah beda-beda nih. X-nya 2. 2 itu yang merah atau yang Merah. merah? Gimana cara lihat merahnya? Lihat dari sampingnya, Ibu. Ya, sini ya. Dari sudut pandang hijau. Tuh ya. Merah ya berarti 2 ya. Betul ya. Jadi merah itu X. Dan biru itu Z. Hijau itu Y. Nah, kalau tadi kita gambarnya merah itu X ya. Berarti kayak gini ya. Nah, harusnya kayak gini ya gambarnya ya tadi. Dari titik ini ke, oh langsung ke titik apa tadi? 2 ini ya. Yang si X ya. Gitu, berarti benar tadi. Nah, gitu caranya. Kalau misalkan di vektor ruang dimensi 3, kalau kalian nggak yakin dengan jawaban kalian, ini aja lewat GeoGebra. Gitu. Karena di ujian nggak bakal ada suruh gambarin vektor dimensi 3 gitu ya, enggak. Jadi cuman perhitungannya aja. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan negatif gimana? Kalau negatif, ya kita coba-coba aja ya ke sini. Nah, kalau negatif berarti ke bawah arahnya ya, karena kayak tadi ya, kalau tadi kan ke atas, kebalikannya ke bawah. Kalau tadi yang merah ya ini negatifnya tuh. Kalau hijau yang ke kiri gitu. Jadi sesuaikan. Misalkan dua-duanya ke bawah, ke negatif yang ada angkanya, nah maka akan menjadi seperti ini. Kalau ada 0 agak susah ya bikin kubusnya, emang nggak bisa ya, langsung aja tadi tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi vektor 2,03 adalah yang ini. Ya, ini ya pengalaman lagi kalian untuk coba-coba gambar grafik, nanti teh gambar kubus, bisa buat gambar persamaan garis, kayak gitu bisa ya. Jadi GeoGebra
di online. Jadi nggak perlu install ya, asal ada internetnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, coba lagi. Tadi PPT masih ada nggak ya? Oh, udah nggak ada. Karena tadi annotate ya. Nah, gitu untuk yang vektor. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini baru jam 13.38. Kalau nggak ada, kita coba review dari awal ya sampai akhir. Kalian boleh buka nirpotnya. Udah dibuka nirpotnya. Kita nggak banyak-banyak soalnya, dikit kok. M5 FHI kodenya ya. Kita main nirpot dulu. Kalau sudah selesai, nanti akan Ibu perkenalkan operasi ya. Operasi mungkin hari Kamis kita belajar operasi. Sudah semua? M5 H1 ya, M5 H1. Kalau ada yang nggak bisa, boleh open mic ya. M5 H1. Kalau udah, boleh langsung tulis nama. Biar bisa nggak? Oh, minggu lusa udah pra PTS. UH vektor bakal minggu depan. Enggak. Jangan sebut namaku, ya. Iya, PTS itu udah Maret ya. Jadi nggak tahu ulangan vektornya apakah... Enggak sih, nggak akan minggu depan karena masih ada beberapa pertemuan. Paling kalau udah selesai ya mungkin minggu depan di pertemuan kedua ya gitu. Karena kan hari ini, minggu ini tuh kan operasi aljabar tuh, operasi vektor. Hari Kamis itu selesai. Iya sih, bisa sih minggu depan. Bisa minggu depan. Kita coba aja ya. Oke, udah ditulis nama lengkap kalian? Start. Dulu kan start. Udah ya, udah semua. Ini udah ada berapa orang? Eh, 20 orang, ada yang belum? Ada yang belum join Mirpot? Oke, Arai, Ishak, Askia, Isam udah, Askar. Ini yang Ibu sebutin udah ya. Askar, Raya, Nazif, Lukman, Andra, Salsa, dan Naufal. Ada 5 lagi yang belum. 5 lagi tuh siapa ya? Kaira. Ya. Ini tuh udah mulai. Udah. Gambar apa, Ibu? Bukan gambar. Aina ini nulis nama. Aina. Tulis nama lengkap ya. Terus Naufal, ya, Nazwa, Nadia, Zahra, Aina in progress. Nah, ada 4 lagi yang belum.
Siapa ya Ibu? Nggak hafal. Sabir ada nggak nih? Sabir nggak ada. Farel, Sabir nggak ada. Meski ada. Kaira ada ya, Kaira. Umay udah. Kamal belum. Isyak udah. Isam udah. Nazif udah belum Nazif? Udah. Ini siapa nih yang belum nih? Zafir ya, sama Zafir. Oke tuh. Zafir, Farel, Kamal, Sabir. Apakah masih ada di tempat yang Ibu sebutkan? Zafir, Kamal, Farel, dan Iya, Bu. Sabir. Apa, Bu? Udah join Nirpot? Udah, Bu. Kamal, oke, Kamal lagi progres. Sabir, Farel, dan Zafir belum. Kan? Kelihatan kan? Oke, sambil nunggu Kamal dan Sabir nulis, tinggal nulis aja. Oke. Sabir, siapa? Farel. Zafir. Silakan, udah ya. Lanjut ya. Nah, ini review aja sih kemarin tentang fungsi bagaimana. Udah paham belum? Oke. Tentang fungsi yang kemarin apakah sudah pada paham? Atau perlu baca-baca lagi? Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, nanti tenang aja. Pas sebelum PTS kita pasti ada tambahan ya. Jadi jangan khawatir. Tetap latihan soal aja dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Ibu langsung ya. Sebagian. Ini. Nah, coba tadi apa bedanya? Apa bedanya besaran skalar dan vektor? Skalar itu apa? Tadi vektor itu apa? Bisa ditulisin. Ibu nggak bisa nulis, Bu. Kenapa nggak bisa nulis ya? Waiting for teacher input. Coba ya tes. Coba kalian. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Oh, harus Ibu dulu yang nulis. Oke, Asia udah. Zulfa gak bisa masuk. Nggak apa-apa ya. Bahasa kalian sendiri nggak perlu tadi pakai bahasa PPT, nggak usah. Jadi bahasa kalian sendiri juga nggak apa-apa. Ibu masih waiting for teacher to input kalau di Zulfa. Kenapa? Di Umay juga, Ibu. Dan juga Ibu. Nada juga, Bu. Kenapa ya? Tapi yang lain udah pada bisa. Isam udah bisa. Tes lagi. Coba yang kalian bisa nggak? Coba lagi. Udah bisa, Zulfa? Nadia? Belum. Oh, Nazif udah. Nggak bisa, Bu. Bisa, bentar ya. Ulangin lagi. Oh, ya udah. Nah, cobain sekarang. Jadi Ibu pencet yes. Apakah udah ada? Udah bisa? Bisa. Aina udah bisa ya? Bisa, Ibu. Oke, sip. Yang udah masuk, Askia, Isam, Nazif, Aina, Ishak, Zulfa, Nadia. Masih banyak? Belum.
Raya, Ibam, udah. Besaran, skalar, dan vektor ya. Besaran vektor. Oke, Ibam, Zahra, Askar, udah. Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa ya. Khaira, Sabir, Salsa, Humay juga udah. Unknown. Nah, ada unknown ini. Nggak ada namanya. Andra, Hika, Lukman udah. Salah. Oke, rata-rata udah. Semuanya udah bener ya. Oke. Oke, Arai, Kamal, Nazwa, Rahma, dan unknown lagi nih. Unknown lagi, kenapa unknown? Oke, udah benar semua ya. Ada yang masih mungkin kurang tepat gitu ya. Jadi intinya kalian udah benar menuliskan vektor itu punya nilai dan arah, sedangkan sedangkan skalar hanya punya nilai aja, nggak punya arah ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab semuanya. Nah, sekarang tuliskan 3 bentar salah Ibu. Oke, pasangkan ya. Udah keluar, pasangkan. Oke, udah ya. Oke, ini udah lagi pada memasangkan. Raya belum terdetek. Nazif juga. Lukman, Sabir, dan Zafir belum terdetek melakukan. Oke, udah. Tinggal Nazif, Lukman, Nazif udah. Oke, mungkin nanti dibaca-baca ya. Lukman dan Sabir. Wah, udah ada yang benar semua ya dalam sekali percobaan. Ya, udah cukup ya. Udah cukup mengerti berarti ya tentang vektor pengenalan ini, definisi. Oke, Sabir sama Lukman, apakah ada kendala? Belum dicoba? Silakan dicoba. Oke, Lukman udah. Sabir? Apakah ada kendala, Sabir? Untuk memasangkan? Oke, udah hampir selesai semua ya. Jadi banyak yang sekali percobaan udah benar semua. Ada yang salah 1, nggak apa-apa. Ada yang salah 2, ada yang salah 3. Tapi udah cukup bagus berarti ya kalian pemahamannya. Oke, Lukman setengahnya lagi. Sabir nggak ada nih, Sabir nggak ada nih. Sabir tidak mencoba atau ada kendala, Sabir? Kita lanjut ya. Terima kasih semuanya yang udah mencoba. Nah, di sini coba. Masih ingat nggak? Ditulis aja. Vektor, itu tuh vektor apa? Vektor U, berapa koma berapa, vektor V, berapa koma berapa. Kayaknya tadi kelewat 1, nggak apa-apa ya. Langsung aja udah sama. Oke, Lukman rada nge-lag, nggak apa-apa. Tadi udah setengahnya juga nggak apa-apa. Apakah ada yang udah menjawab? Oh, udah ya. Oke, Kamal. Wah, Kamal udah nih. Yang lain, silakan jawab. Ya, betul ya. Kamal udah betul. Zulfa udah.
Ibam juga sudah. Oke, rata-rata udah betul. Ya, tunggu yang lain ya, masih menghitung. Masih menghitung kotaknya. Oke, Nazif, Naufal, sudah, ya betul semua ya, yang Ibu sebutkan, udah betul. Ya, ada yang menuliskan pakai, apa namanya, IJ gitu ya, nggak apa-apa, sama aja ya. Terus, dan betul semua. Alsa, juga Andra, Zulfa, Kaira, oke. Hika. Dicek lagi Hika, udah hampir benar, tapi mungkin yang pertama ya. Yang pertamanya ada berapa kotak. Terus Aina juga sudah, Raya udah benar, Humay udah, Askar udah, Isam udah, Skia udah, betul. Isam, Arai, oke, udah betul semua ini. Rahma belum. Rahma ada kendala? Zahra, Naufal dari Budaya Nasib, Imam, Lukman juga belum. Najwa sudah. Sabir. Nah, Sabir kayak siapa tadi ya, Ibu? Farel ya? Ini yang A-nya nih. Sama yang B-nya, kelebihan atau kekurangan. Oh, bukan Farel, tadi Ibu sebutin, saya lupa. Oke, Zafir udah. Tinggal Lukman dan tadi Rahma udah ya sekarang. Oke ya, betul ya. Udah hampir semuanya benar. Tadi ada beberapa yang salah ngitung aja ya, kelebihan atau kekurangan kotaknya. Jadi yang benar adalah 5, yang A itu 5,2 dan yang B-nya itu min 3,6 ya. Oke, hebat ya kalian ya. Udah selesai ya sampai sini. Jadi itu reviewnya, nggak ada vektor dimensi 3 ya. Tapi kalau kalian mau ini, silakan di ini pembelajaran hari ini. Tapi kalau yang tadi dimensi 3, kalau kalian mau coba-coba lagi, soalnya ada di modul course Matematika Peminatan, itu ada latihan soalnya di modulnya. Gitu. Udah ada jawaban sih. Jadi cuman pengetahuan kalian aja ya, kalau penasaran. Oke, terima kasih yang udah berpartisipasi hari ini. Jangan lupa di vote untuk pembelajaran hari ini dilingkari, boleh lebih dari 1 gitu ya. Boleh semuanya dilingkarin. Terima kasih ya, tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di PTMT dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Supaya pembelajarannya lebih menyenangkan lagi, lebih seru lagi kalau langsung ketemu. Jadi Ibu biar nggak sendiri aja ya ngomongnya. Kalau di kelas kan kerasa ya, kemarin juga ada TikTok-annya gitu. Bukan aplikasi TikTok ya, maksudnya kalian bercanda apa, Ibu ngerespon apa, Ibu bercanda apa, kalian ngeresponnya gimana gitu. Jadi lebih seru, lebih hidup ya suasananya. Oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok di tilawah, terus hari Kamis di operasi aljabar. Nanti insya Allah modul ya materinya, mungkin Ibu nggak buat video pembelajaran karena waktunya agak kurang gitu, jadi cuman modul atau materi aja untuk operasi aljabar. Siapa tahu kalian pengen belajar dulu ya, atau misalkan di buku-buku atau di internet banyak ya. Nah, itu barangkali. Terima kasih. Sampai sini dulu. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan hari ini. Kalian luar biasa hari ini ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.